Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 Januari 2023 dalam pekan biasa pertama tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak tersembunyi kasih-Mu ya Bapa. Setiap hari Kau perbaharui iman kami dengan sabda-Mu, seperti segarnya pagi hari. Ampuni kesalahan kami Bapa, dan layakkanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar dapat menjadi tuntunan bagi hidup kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi aliran berkat rahmat kasih-Mu. Rasa syukur dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 5 sampai dengan 12. Saudara-saudara, dunia yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya. Artinya, yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Ya Tuhan Allah
pemulihan nama-Mu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita hanya sekadar takjub? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke.
Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di zaman serba digital ini, banyak sekali kisah yang bisa kita baca ataupun kita dengar tentang kesaksian bagaimana seseorang menerima mujizat dari Tuhan Yesus yang membawanya lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan hidupnya berubah setelah memperoleh mujizat itu. Entah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Ada yang pernah mendapat sapaan dari Tuhan Yesus yang membuat hidup mereka yang tadinya hampa menjadi memperoleh kekuatan. Dan ada juga yang bisa lepas dari keterikatan akan dunia satanik. Mujizat yang mereka terima membuat mereka bukan hanya takjub, tapi juga mengubah mereka menjadi seorang pewarta kabar sukacita kepada orang-orang yang mereka temui, bukan hanya orang-orang yang menonton mereka di video-video yang beredar. Namun bagaimana dengan kita yang mendengar kisah-kisah itu? Apakah hanya sekedar heran, takjub ketika mendengar dan melihat kebesaran kasih Tuhan itu? Atau kita kagum mendengar seorang romo ataupun seorang katekis membawakan homili atau renungan ataupun pengajaran yang membuat kita menjadi pendengar setia, kagum mendengar cara mereka membawakannya, kagum melihat dan mendengar kehebatan mereka tentang pengetahuan akan Alkitab, ajaran-ajaran sosial gereja, serta tradisi gereja Katolik. Namun, kembali lagi bagaimana kita sebagai pendengar setia, apakah hanya sekedar takjub mendengar pengajaran tentang kasih Tuhan? Saudara terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar takjub ketika mendengar atau melihatnya, namun kita diajak untuk turut serta dalam penyebaran kabar gembira itu, menjadi pewarta sabda kasih Tuhan yang bisa membuat iman kepercayaan akan Tuhan makin bertumbuh dan berbuah. Wow, apa bisa? Itu kan tugas seorang imam, tugas seorang katekis, dan merasa tidak sanggup untuk itu. Saudara terkasih, ketika kita menerima sakramen baptis, kita mempunyai tugas sebagai seorang nabi, imam, dan raja. Sebagai imam, umat Allah diajak berpartisipasi dalam kehidupan sakramen untuk hidup kudus, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Sebagai seorang nabi, umat Allah diajak untuk berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran itu, menjadikan sabda Tuhan sebagai sabda hidup, kesaksian hidup dalam keseharian hidup kita. Dan sebagai raja, umat Allah diajak dalam tugas pelayanan, melayani sesama dengan penuh kasih. Jadi, saudara terkasih, tentunya kita bisa menerapkan apa yang kita dengar dari renungan yang dibawakan oleh romo ataupun katekis di dalam hidup ini, yang bisa menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar, yang membuat mereka pun turut merasakan kasih Tuhan dan menjadikan berkat rahmat sabda Tuhan untuk hidup terus mengalir tiada henti. Saudara terkasih, mujizat Tuhan yang kita dengar bisa menjadi kekuatan buat hidup kita. Tentunya
bisa menjadi kekuatan juga buat hidup orang lain. Dengan demikian, tentunya kita bisa merasakan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kita sendiri. Banyak sekali dan sering kali terjadi mujizat di dalam hidup ini. Namun, kita seringkali abai akan mujizat itu. Namun, dengan makin bertumbuhnya iman kepercayaan kita akan Kristus, Sang Penyelamat, tentunya kita pun akan dapat bersukacita dan bersyukur atas mujizat-mujizat yang dapat kita rasakan yang terjadi di dalam hidup ini. Saudara terkasih, mari kita tidak hanya berhenti dari sekedar takjub akan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat lewat orang lain. Namun, kita bisa menjadi pewarta sabda kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu dan kebesaran kasih-Mu di dalam hidup kami. Ajar dan bantu kami ya Tuhan, agar senantiasa bersyukur dan mengagumi kebesaran kasih-Mu, dan menjadikan kami pelaku dari sabda-Mu yang hidup, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar banyak orang melihat kebesaran kasih-Mu di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.